Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Haddada lil ibadati mawaqit zamaniyatin wa makaniyatin tu'adda fiha wa qad bayyanaha li ibadihi atamma bayanin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina tamassaku bi sunnatihi wa ihtadaw bi hadihi, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fi din wa muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali dalam kajian live streaming masih dengan kitab Ihfadz Ahli Iman fi Durusi Syahr Ramadan, yakni bikisan-bikisan untuk orang-orang yang beriman dengan pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan yang dikarang oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan sekaligus informasi bahwa mulai hari ini insyaallah kajian kitab ini akan diselenggarakan setiap ba'da asar, yang sebelumnya kita lakukan setelah ba'da isya. Ikhwani fillah wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran yang terakhir, yakni pelajaran yang keempat, kita telah mempelajari terkait kesibukan apa saja yang layak untuk mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Dan penulis telah memberikan beberapa bentuk ibadah di sana, baik itu yang berhukum wajib, baik ibadah yang memiliki hukum wajib ataupun yang sunnah, seperti salat lima waktu, kemudian membaca Al-Quran, kemudian sholat tarawih, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan ini, ya di siang harinya, berbuat baik, zikir kepada Allah, dan beberapa hal-hal yang lainnya. Di samping ketaatan yang beliau sebutkan, beliau juga menyebutkan beberapa hal yang dilakukan oleh sebagian manusia untuk mengisi bulan Ramadan. Akan tetapi apa yang mereka lakukan ini merupakan perkara yang seharusnya tidak dilakukan, karena kata beliau, ini adalah keadaan orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah pun lupa kepada mereka. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sore hari ini insyaallah kita akan masuk pada pelajaran yang kelima, Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima dengan judul Fi Bayani
bidayati siyami al-yawmi wa nihayatihi. Jadi penjelasan terkait kapan memulai puasa dan kapan berakhirnya puasa. Dalam pembahasan ini penulis membawakan sebuah ayat dari Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Uhilla lakum lailatul siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataraballahu alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila al-layl." Saya ulangi firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 187, "Uhilla lakum lailatul siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataballahu alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila al-layl. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum." Telah dihalalkan untuk kalian pada malam hari, di malam-malam puasa, yakni ar-rafathu ila nisaikum, yakni berhubungan dengan istri-istri kalian. Jadi ketika sudah malam, setelah berbuka, maka di sana sudah dihalalkan bagi seorang suami untuk melakukan hubungan dengan istrinya. Hunna libasun lakum, mereka istri-istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian pun wahai para suami juga pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui bahwasannya kalian tidak dapat menahan hawa nafsu kalian, fataba alaikum, dan Allah pun telah mengampuni kalian, wa afa ankum, dan juga telah memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna, maka sekarang gaulilah mereka, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kalian. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kalian, al-khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang hitam, minal fajri, yaitu fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail, setelah itu kemudian sempurnakanlah puasa sampai akhir hari, sampai malam, menuju awal malam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau menjelaskan bahwa faqad haddadallahu subhanahu fi hadhihi al-ayatil karimati bidayata shaumil yaumi wa nihayatahu. Di dalam ayat yang mulia ini
Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, telah memberikan batasan kepada kita awal mula berpuasa. Waktu kapan kita memulai puasa sudah Allah jelaskan dalam ayat ini. Demikian pula kapan berakhirnya. Bihududin wadihatin, dengan batasan-batasan yang sangat jelas, ya'rifuha kullu ahadin, yang diketahui oleh setiap orang. Jadi kalau kita membaca surat Al-Baqarah ayat 187 ini, kemudian kita membaca artinya, kita akan mengetahui kapan mulainya puasa dan kapan berhentinya puasa. Kapan mulainya puasa? Beliau menjelaskan lagi, fahaddu bidayatihi bitulu'il fajri as-sadiq, wa haddu nihayatihi bi ghurubisy syams. Dalam ayat ini, seseorang bisa memulai puasa itu dengan munculnya fajar yang kedua. Jadi orang yang ingin berpuasa, maka dia sudah bisa memulai puasanya itu ketika muncul fajar yang kedua. Perlu diketahui jamaah yang dirahmati oleh Allah, fajar itu ada dua. Fajar itu ada dua. Fajar yang pertama disebut dengan fajar kadhib. Fajar kadhib adalah waktu yang masih membolehkan seseorang yang ingin berpuasa untuk makan dan minum dan juga berhubungan suami istri. Dan fajar kadhib ini fajar yang belum masuk waktu subuh. Sehingga sebelum masuk waktu subuh, seseorang yang ingin berpuasa masih boleh untuk makan, masih boleh untuk minum. Demikian pula berhubungan suami istri. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam puasa yang disyariatkan kepada kita ada syariat supaya makan sahur, dan itu dilakukan di waktu fajar kadhib, di mana seseorang masih boleh makan dan minum bisa. Ini fajar yang pertama. Fajar yang kedua adalah kebalikannya, yaitu fajar shadiq, yaitu waktu di mana makan dan minum sudah tidak boleh, demikian pula berhubungan suami istri. Jadi kalau sudah keluar fajar shadiq, orang yang berpuasa sudah tidak boleh lagi makan dan minum serta berhubungan suami istri karena sudah masuk waktu subuh. Sudah ada adzan subuh di sana. Maka adzan subuh itu dilakukan ketika fajar shadiq, yang mana seseorang yang ingin berpuasa sudah tidak boleh lagi makan dan minum, demikian pula tidak boleh lagi berhubungan suami dan istri. Nah, orang yang ingin berpuasa itu dimulai sejak fajar shadiq. Ini ketika masuk waktu subuh, dan itu ditandai dengan adanya adzan. Oleh karena itu sebenarnya waktu terakhir dari makan sahur itu bukan waktu imsak. Ya, biasanya dalam jadwal Ramadan itu ada jadwal imsak, atau biasa di masjid-masjid itu dikumandangkan kalimat imsak. Maka yang perlu diketahui, waktu imsak itu bukan waktu terakhir makan sahur. Artinya walaupun sudah imsak, itu masih boleh makan dan minum, karena waktu terakhir makan sahur adalah adzan subuh. Maka waktu imsak tidak boleh dijadikan sebagai patokan waktu terakhir makan sahur, karena memang bukan waktunya. Tapi kalau itu
sebagai acuan saja bahwa 10 menit atau 15 menit ke depan akan adzan subuh, sehingga makan sahurnya kita bisa kita atur, maka ini tidak ada masalah. Namun beberapa orang tidak mengetahui hal ini, sehingga ketika sudah imsak dia selesai tidak makan dan minum. Ini salah. Ini tidak tepat. Imsak itu gunakan saja untuk patokan bahwa masuknya waktu subuh atau adzan itu tinggal 10 atau mungkin 15 menit ke depan. Dan waktu imsak ini masih boleh makan dan minum. Untuk kehati-hatian saja. Jangan kemudian dipastikan kalau sudah imsak nggak boleh makan dan minum. Nah, ini juga kurang tepat. Ini kembali lagi. Jadi fajar itu ada dua, fajar kadhib dan fajar shadiq. Fajar kadhib adalah waktu di mana seseorang masih boleh makan dan minum dan juga berhubungan suami istri karena waktu itu belum masuk subuh. Tapi kalau fajar shadiq adalah fajar yang kebalikannya, waktu di mana seseorang yang ingin berpuasa sudah tidak boleh lagi makan dan minum, demikian pula berhubungan suami istri karena sudah masuk subuh. Di dalam riwayat Ibnu Hibban, di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan juga riwayat Al-Hakim rahimahumullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, al-fajru fajrani. Fajar itu ada dua macam. Fajrun yahrumu fihi at-ta'am wa tahillu fihi as-salat. Yaitu fajar di mana makan tidak boleh di sana dan dihalalkan di dalamnya untuk sholat. Maksudnya adalah sholat subuh. Ini maksudnya fajar shadiq. Wa fajrun, dan fajar yang kedua, tahrumu fihi sholat, diharamkan sholat di sana, wa yahillu fihi at-ta'am, dan dihalalkan makan di sana. Maksudnya fajar kadhib. Jadi kalau fajar kadhib nggak boleh seseorang sholat subuh karena belum masuk waktu subuh, belum waktunya. Tapi kalau sholat sunnah seperti al-lail misalnya, sholat tahajud misalnya, atau mungkin sholat witir di sana karena seseorang di awal malam dia berwitir sehingga witir di fajar kadhib, maka masih boleh. Tapi kalau sholat subuh tidak boleh. Jadi seseorang yang ingin berpuasa dia sudah bisa memulai sejak munculnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Wa haddu nihayatihi, sedangkan batas akhir seseorang berpuasa adalah bi ghurubish syams, dengan tenggelamnya matahari. Dengan tenggelamnya matahari maka seseorang sudah selesai puasanya. Kama haddada bidayata shaumi syahri bihaddin wadhihin ya'rifuhu kullu ahadin wa huwa ru'yatul hilali aw ikmalu iddati sya'bana 30 yawman. Kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan dan membatasi kapan awal puasa dan kapan berakhirnya, maka setiap orang bisa mengetahui hal ini. Orang umum ataupun terpelajar sudah tahu kalau puasa itu ya semenjak adzan subuh sampai tenggelamnya matahari. Maka demikian pula dalam hal penentuan awal bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal atau menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini juga cara yang mudah dalam Islam. Melihat hilal dengan mata telanjang, siapapun bisa melakukannya. Apabila dilihat ternyata tidak kelihatan karena mendung atau cuaca yang kurang bagus, maka menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Tinggal nambah 1 hari, besoknya lagi baru puasa. Ini mudah, dan ini kemudahan dari Allah.
Makanya Allah mensyariatkan supaya penentuan awal bulan Ramadan pun dengan ru'yatul hilal, atau kalau tidak kelihatan dengan cara yang kedua, yaitu ikmalul iddah, menyempurnakan bilangan, ikmalul iddah di Sya'ban salasina yawman. Bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Berbeda dengan jika penentuannya dengan hisab, yang harus ada hitungan-hitungannya. Maka ini tidak semua orang bisa tahu. Tapi kalau ru'yatul hilal, melihat hilal sama menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari, ini orang awam pun bisa melakukannya. Wa hakadha dinuna, demikianlah agama kita ini. Dinul yusri was suhulah. Kata beliau, agama kita yaitu Islam adalah agama yang mudah. Tapi tidak boleh dibikin mudah-mudah. Tidak boleh dibikin terlalu mudah, digampangkan. Agama kita ini mengajarkan kemudahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian di dalam agama ini min haraj, dari sebuah kesusahan. Jadi Allah tidak menginginkan umatnya susah dalam beragama. Jadi sebenarnya kita diperintahkan untuk sholat, kita diperintahkan untuk berpuasa, untuk zakat, bersedekah. Itu adalah kemudahan bagi kita, bukan kesulitan. Bukan sesuatu yang sulit. Karena Allah tidak menginginkan bagi umatnya di dalam beragama ini susah. Allah menginginkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Di dalam ayat-ayat tentang Ramadan, tentang puasa, di akhir ayat Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita, untuk kalian al-yusr, kemudahan. Wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah dan Rasulnya telah menentukan supaya awal dari Ramadan itu ditentukan dengan ru'yatul hilal atau dengan menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari, tidak usah cari cara yang lain. Karena ini akan menjadi hal yang menyusahkan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Inna dina yusr." Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Wala yushaddad dina illa ghalaba. Dan tidaklah seseorang menjadikan agama ini susah bagi dirinya illa ghalaba, kecuali pasti ibadah yang dibuat-buat tadi atau ibadah yang ditambah-tambahi tanpa ada dasar dari syariat akan mengalahkan diri. Jadi orang-orang yang membuat agama-agama baru dengan ditambahi dan sebagainya, itu akan menjadikan mereka berat sendiri. Falillahil hamdu wal minnah, dan segala puji serta karunia hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau kembali menjelaskan wa hadza tahfiqun minallahi ala ibadihi. Dan ini yaitu awal puasa itu dari munculnya fajar shadiq dan diakhiri dengan tanda tenggelamnya matahari adalah tahfifun. Tahfifun adalah bentuk keringanan minallahi ala ibadih, dari Allah untuk para hamba-hambanya. Amma kana alaihi al-halu min qablu min tamdid as-siyam fatratan atwal, dibandingkan dengan keadaan orang-orang sebelum kita.
dari panjangnya waktu berpuasa. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana di pelajaran yang telah berlalu sudah kita jelaskan bahwa berpuasa itu tidak cuma diwajibkan untuk umat ini, tapi diwajibkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi terdahulu. Bahkan sebagian ulama mengatakan puasa itu diwajibkan atas para nabi terdahulu sejak Nabi Adam alaihi salam sampai hari akhir. Dan tentunya umat-umat mereka. Cuman perbedaan puasa kita dengan mereka adalah dalam hal caranya dan juga waktunya. Nah, waktu kita di syariatnya Nabi Muhammad SAW ini, puasa hanya dari terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar sore dengan ditandai adzan subuh sampai tenggelamnya matahari. Adapun sebelum kita lebih panjang. Faqad rawa Al-Bukhari 'an Al-Barra radhiyallahu ta'ala. Ya, di sini beliau menyebutkan riwayat tentang puasanya orang-orang terdahulu. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Barra. Beliau mengatakan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana rajul sha'iman fa hadara al-iftar fanama qabla an yuftira lam ya'kul laylatahu wa la yawmahu hatta yumsiya. Kata Barra, dahulu jika di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang berpuasa, kenapa dikatakan di antara para sahabat ada yang berpuasa? Sudah kita sampaikan bahwa di awal pensyariatan puasa itu boleh memilih antara berpuasa atau kalau tidak berpuasa bayar fidyah. Ya. Jadi dalam pensyariatan puasa Ramadan itu di awal Islam ada tahapannya. Ya, ada tahapannya. Yaitu boleh memilih antara berpuasa atau kalau tidak berpuasa bayar fidyah. Sekalipun dia mampu puasa, tapi dia pilih untuk tidak puasa, maka harus membayar fidyah. Itu ketika itu, ya, waktu dulu. Maka ketika ada dari kalangan sahabat Nabi yang berpuasa, lalu kemudian datang waktu berbuka, fanama. Setelah itu kemudian dia tertidur, dia tidur. Qabla ayyuhdin, sebelum dia berbuka. Jadi sudah tenggelam matahari, tapi qadarullah dia tidur, padahal dia belum berbuka. Maka ketika bangun, lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsiya. Maka malam itu dia tidak boleh lagi makan, demikian pula hari berikutnya tidak boleh makan sampai datang sore hari. Masya Allah, di awal-awal Islam demikian. Jadi setelah masuk waktu berbuka kok dia tidur, padahal belum apa? Belum makan, belum berbuka dia. Maka ketika itu malam harinya sampai pagi hari sampai sore hari tidak boleh makan lagi. Nah, ini kalau di syariat kita sekarang ini masih ada, mungkin akan apa? Berat. Tapi hal itu kemudian sudah dihapus. Makanya walaupun kita tidur setelah berbuka misalnya, kemudian bangun jam 7 masih boleh makan. Bangun jam 12 lagi makan lagi masih boleh. Jam 12 malam. Bahkan menjelang waktu subuh pun masih apa? Boleh. Baru kemudian setelah azan subuh berhenti untuk makan dan ini. Kemudian wa anna Qais bin Sirmah al-Ansari kana sha'iman. Wa fi riwayatin kana ya'malu fi an-nakhil bin nahari wa kana sha'iman. Disebutkan bahwa Qais bin Sirmah al-Ansari radhiyallahu anhu beliau pernah berpuasa. Dan ketika itu beliau sedang bekerja di siang hari. Falamma hadara al-iftar
imra'atahu faqala laha a'inda qita'am. Kemudian ketika datang waktu berbuka, Qais bin Sirmah ini mendatangi istrinya, kemudian bertanya kepada istrinya, apakah kamu memiliki makanan untuk aku berbuka? Qalat lahu la. Kata istrinya, tidak ada. Tidak ada makanan sama sekali. Walakin akan tetapi anqaliqu fa'aqlubu la. Aku ingin pergi untuk mencarikan makanan untukmu. Jadi di rumah ketika itu tidak ada makanan. Istrinya tapi ingin mencarikan makanan untuk suaminya. Wa kana yawmahu ya'mal. Dan ketika itu Qais bin Sirmah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu seharian bekerja. Jadi sudah jelas haus dan juga ya, laparnya beliau. Beliau ingin berbuka, tapi sampai rumah ternyata tidak ada makanan. Maka istrinya pun keluar rumah dan mencarikan makanan untuknya. Fawalabathu ainah, maka kemudian tertidurlah Qais bin Sirmah ini. Nunggu istrinya mencari makanan, beliau tertidur. Faja'athu imra'atuhu falamma ra'athu qalat khaybah lak. Datanglah sang istri dan ternyata sang istri melihat mendapati suaminya sedang tidur. Maka beliau pun mengatakan kepada suaminya, khaybah lak, alimta, waktu kamu untuk makan iftar sudah habis karena kamu telah tertidur. Padahal masih malam ketika itu, masih panjang untuk sampai ke adzan subuh. Tapi karena ketika itu sudah tertidur, maka sudah waktu untuk makan apa? Habis. Jadi ketika itu tidak makan Qais bin Sirmah. Falamma intasafa an-nahar Wusya'ani, maka kemudian beliau tertidur sampai siang hari. Beliau terbangun, kemudian fadzukira dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah tersebut disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat hadhihi ayat, kemudian turunlah ayat ini, itu surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatal siyami rafathu ila nisaikum, sampai selesai. Fafarihu farhan syadidan. Kemudian kaum muslimin pun sangat bergembira sekali. Sangat bergembira sekali. Kenapa? Karena sekalipun nanti mereka tertidur sebelum berbuka, malam harinya mereka masih boleh makan dan juga minum sampai apa? Fataqulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian di malam hari itu, makan dan minumlah kalian semenjak tenggelamnya matahari sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Fajar yang kedua maksudnya. Jadi boleh makan dalam waktu yang lama. Dan ini disambut gembira oleh para sahabat dan kaum muslimin radhiyallahu ta'ala anhum ketika itu. Fa fil Bukhari aidan 'anil Barra, dalam riwayat Bukhari dari sahabat Barra radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Lamma nazala shaum Ramadan," tatkala kewajiban Ramadan itu turun, kanu la yaqribuna an-nisaa Ramadan kullah. Dahulu para sahabat kaum muslimin, mereka tidak mendatangi istri-istri mereka selama satu Ramadan penuh. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika turun kewajiban puasa Ramadan, maka para suami dalam sebulan penuh mereka tidak mendatangi istri-istri mereka, baik siang hari ataupun malam hari. Dan mungkin ini bagi yang belum tahu juga terjadi di masa sekarang. Jadi mereka tidak melakukan hubungan suami istri di malam hari karena takut itu nggak boleh. Wa kana rijalun yahtanuna anfusahum, dan padahal mereka adalah para lelaki yang tidak bisa menahan nafsu mereka kalau sudah malam.
Jadi di antara mereka dahulu ada yang tidak sanggup untuk menahan hawa nafsunya di malam hari. Tapi pemahaman mereka dahulu nggak boleh mendatangi istri walaupun malam hari. Fa'anzalallahu ta'ala, maka kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa ankum. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwasanya kalian tidak kuat untuk menahan nafsu kalian, dan Allah telah memberikan taubat kepada kalian dan memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna, maka sekarang gaulilah mereka. Jadi kalau mau berhubungan suami istri, silakan di bulan Ramadan, tapi setelah tenggelamnya matahari. Waktunya setelah tenggelamnya matahari sampai fajar shadiq yang kedua dan sampai adzan subuh. Itu waktunya. Dahulu ditinggalkan oleh para sahabat karena takut itu juga tidak boleh. Kalau siang hari memang tidak boleh, tapi malam hari mereka juga meninggalkan istri-istri mereka. Tapi kemudian turun ayat yang menjelaskan bahwa kalau sudah berbuka maka boleh menggauli istrinya masing-masing. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah turun ayat ini maka jelas bahwa tidak boleh makan dan minum setelah berhubungan suami istri itu hanya dilakukan sejak adzan subuh sampai tenggelamnya matahari. Itu tidak boleh karena ketika itu sedang puasa. Adapun setelah tenggelamnya matahari sampai mendekati adzan subuh, itu diperbolehkan untuk makan dan minum dan juga berhubungan suami istri. Jadi diperbolehkan di sana. Dan waktunya sangat lama sekali. Wa inna dzalika yabda'u as-sha'imu bil-imtinan' an hadhihi al-ashya'i wa ghayriha mimma la yajuzu lis-sha'im ila ghurubi syams. Dan bolehnya makan dan minum serta berhubungan suami istri bagi orang yang berpuasa adalah sejak tenggelamnya matahari. Setelah berbuka itu boleh, tapi setelah muncul fajar yang kedua dengan ditandai adzan subuh, seorang muslim harus memulai untuk mencegah dari hal-hal yang dibolehkan ini. Tidak boleh puasa lagi. Dan juga hal-hal yang lain yang tidak dibolehkan oleh orang yang berpuasa, bagi orang yang berpuasa ila ghurub syams, sampai nanti tenggelamnya matahari. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimmu siyama ila." Kemudian genapkanlah, sempurnakanlah puasa kalian sampai mendekati awal malam, sampai hari tersebut berakhir dengan tenggelamnya matahari. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara min hahuna." Apabila malam telah datang dari sini dan siang telah pergi atau hilang dari sini, wa gharabati syams, kemudian matahari telah tenggelam, faqad aftara as-sha'im, maka orang yang berpuasa diperbolehkan untuk berbuka. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir penjelasan beliau dalam pelajaran kita yang ke-5 ini, beliau mengatakan wa ba'dun nas yukhalifuna al-wajh asy-syar'iyya fi as-sahur wal iftar. Sebagian manusia mereka menyelisihi dari sisi syariat dalam hal makan sahur dan juga berbuka. Ini berarti harus ada perhatian dari kita. Fa ta'ifatun minan nas aw katsirun minhum yasharuna al-laila. Sebagian manusia atau bahkan kebanyakannya dari mereka itu menghabiskan malam mereka dengan begadang tanpa ada uzur yang syar'i. Apa uzur yang syar'i? Mungkin kalau zaman sekarang ya karena banyaknya maling, mungkin ronda, jadi harus menghabiskan malam memang.
Maka kalau dengan udur seperti ini, insya Allah tidak mengapa. Tapi yang dimaksud beliau adalah menghabiskan malam dengan begadang tanpa faedah sama sekali. Entah apa yang dia lakukan, tapi tidak ada faedahnya sama sekali di sana. Fa idza kana akhirul laili wa aradu an-naum, ketika di akhir malam mereka ingin tidur, tasahharu, mereka makan sahur dulu qabla al-fajri, sebelum fajar datang. Fajar yang pertama datang. Jadi masih jauh dari fajar kadhib, tapi mereka sudah apa? Sudah makan sahur, ya sudah makan sahur dulu karena sudah capek begadang malam, kemudian mereka tidur. Akhirnya apa? Tsumma namu, kemudian mereka tidur, wa taraku sholatal fajri fi waqtiha ma'al jamaah. Sehingga mereka pun meninggalkan sholat subuh di waktunya bersama jamaah. Ini. Jadi kalau begadang dulu sampai jam 2 misalnya, sampai jam setengah 3 misalnya, padahal makan sahurnya masih jam 4 lebih, itu kan masih jauh sekali. Sehingga karena mereka sudah ngantuk, mereka pun akhirnya memutuskan untuk makan sahur dulu, padahal belum waktunya. Fajar kadhib itu masih belum ada, itu masih jauh, jam 2 malam, dini hari. Akibatnya mereka apa? Karena begadang yang sudah sangat ngantuk berat, mereka tidur setelah makan sahur itu yang belum waktunya, dan mereka meninggalkan sholat subuh dengan berjamaah. Ini problem. Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah, sholat subuh ini memiliki keutamaan luar biasa. Kalau sholat sebelum subuh 2 rakaat fajar saja, keutamaannya kata Rasulullah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan sholat subuh? Sholat sunnah fajar sebelum subuh 2 rakaat saja, keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan sholat subuhnya yang hukumnya wajib? Makanya dalam sebuah hadis, di antara keutamaan sholat subuh adalah man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka dia memiliki pahala seperti sholat setengah malam subuh. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, faka'annama shalla al-laila kullah, maka pahala bagi dia adalah seperti orang yang sholat semalam subuh. Itu pahalanya orang yang mau mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah. Maka jika demikian keadaannya, fayaqtaqibuna iddatan akhta, orang-orang seperti ini melakukan beberapa kesalahan. Awalan, pertama kesalahannya adalah annahum shamu qabla waqti siyam, mereka berpuasa sebelum waktu puasa. Jadi makan sahur jam 2, begadang, setelah isya terus begadang tanpa ada utur yang syar'i sampai jam 2 sudah ngantuk, atau setengah 3 sudah ngantuk. Kemudian mereka makan sahur, kemudian setelah itu tidur sampai waktu sholat subuh dia tidak bangun, sehingga meninggalkan sholat subuh pada waktunya dan dengan berjamaah. Jadi setelah setengah 3 dini hari sampai ke waktu subuh itu kan waktunya masih panjang sekali. Masih panjang sekali karena biasanya orang makan sahur itu hanya sebentar saja, tidak lama. Maka seakan-akan mereka itu berpuasa sebelum waktunya. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, tsaniyan yatrakuna salat al-fajr ma'al jamaah. Mereka meninggalkan sholat subuh dengan berjamaah. Jelas. Yang ketiga, tsalisan yu'akhiruna sholata an waqtiha. Mereka mengakhirkan sholat itu dari waktunya. Fala yusallunaha illa ba'da ma yastayqinun. Karena tidak mungkin mereka sholat ketika masih tidur. Mereka menegakkan sholat subuh itu setelah setelah mereka bangun. Walau inda dhuhri, sekalipun setelah masuk waktu zuhur. Jadi mungkin
tidurnya terlalu nyenyak sehingga bangunnya menjelang zuhur, dan itu terjadi sehingga mereka baru melaksanakan sholat subuh buat yang beda. Itu masih mending mau melaksanakan sholat subuh menjelang zuhur atau bahkan ba'da zuhur. Ya, yang lebih parah lagi, mereka sudah meninggalkan sholat subuh, kemudian waktu zuhur mereka bangun pun mereka tidak sholat. Kemudian di antara bentuk menyelisihi syariat dalam hal iftar, kalau tadi dalam hal sahur, sekarang dalam hal berbuka adalah wal mubtadi'atu yu'akhiruna iftar. Orang-orang yang termasuk perkara yang baru dalam agama, dan ini bukan termasuk syariat, adalah yu'akhiruna iftar, mengakhirkan berbuka an ghurubi syams, dari tenggelamnya matahari. Wala yuftiruna illa inda ishtibahil nujum, dan tidaklah mereka berbuka kecuali setelah bintang-bintang itu muncul. Jadi sebagian dari manusia ada yang mereka mengakhirkan buka, sehingga tidaklah mereka makan dari puasa mereka kecuali setelah bintang itu muncul, dan itu biasanya setelah isya. Jadi ketika tenggelamnya matahari mereka belum makan untuk berbuka. Mereka masih terus melanjutkan puasa mereka sampai waktu isya. Muncul bintang-bintang baru kemudian mereka makan. Maka perkara seperti ini bukan termasuk dari syariat Islam. Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya berbuka itu ketika matahari sudah tenggelam. Berbuka. Ini syariat dari Islam, kemudahan dari Allah. Bukan menunggu sampai malam hari bintang-bintang datang atau muncul. Tidak. Ini bukan dari syariat Islam. Bukan syariat Islam. Bahkan ini adalah model dari puasanya orang-orang Syiah. Mereka mengakhirkan berbuka sampai kemudian waktu isya datang, bintang-bintang muncul baru mereka berbuka. Tapi bedakan ya antara orang yang tidak berbuka sama orang yang belum makan besar tapi sudah makan dan minum ketika tenggelamnya matahari dengan ditandai adzan maghrib. Karena sebagian orang ada di antara mereka yang ketika adzan maghrib cuma makan dan minum saja, makan sesuatu sedikit, kurma mungkin, kemudian minum beberapa teguk air. Setelah itu kemudian baru dia akan makan besarnya nanti setelah maghrib atau ketika ba'da isya atau jam 9 setelah tarawih dan sebagainya. Maka yang seperti ini nggak ada masalah. Yang dimaksud beliau di sini adalah ketika sudah adzan maghrib dia tidak membatalkan puasanya, baik dengan makan sedikit atau minum beberapa teguk air. Dia terus berpuasa sampai menjelang isya atau setelah isya baru kemudian mereka berbuka. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau yang seperti pertama tadi, membatalkan dulu hanya sekedar makan atau minum sedikit, kemudian makan besarnya nanti, maka ini tidak mengapa. Karena dia sudah membatalkan puasanya terlebih dahulu. Disebutkan dalam beberapa hadis tentang masalah ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban dan juga yang lainnya, dan hadis ini adalah hasan. Rasulullah pernah bersabda, la yazalu ad-dinu dhahiran. Agama ini akan selalu senantiasa menang ma'ajjalan nasu al-fitrah, selama manusia atau umatnya ini menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu maksudnya kalau waktu berbuka sudah datang, sudah tiba dengan ditandai adzan maghrib, maka segera berbuka, membatalkan puasa. Ini maksudnya menyegerakan, bukan sebelum waktunya. Tapi kalau waktunya sudah datang, kemudian mereka berbuka. Bukan mengakhirkan sampai isya, bukan menyegerakan. Jadi kalau dalam masalah berbuka itu disegerakan, dipercepat kalau waktunya sudah datang. Jangan ditunda-tunda. Li'anna al-yahuda wan nasara yu'akhirun, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani makan
ya, mengakhirkan sampai jauh. Nah, ini bukan termasuk syariat apa? Islam. Islam mengajarkan kepada umatnya supaya makan berbuka itu disegerakan jika waktunya sudah datang. Jangan sudah datang waktunya nggak makan sama sekali sampai isya baru dia makan, tidak boleh. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Umar, la tazalu ummati 'alal fitrah. Umatku akan selalu senantiasa di atas fitrah. Ya, yang Nabi akhiru al-maghrib, selama mereka tidak mengakhirkan waktu maghrib hatta tashtabika an-nujum, sampai bintang-bintang itu muncul. Jadi mereka yang berbuka setelah bintang-bintang itu muncul, mereka tidak di atas fitrah, sudah menyelisihi syariat Islam. Tapi bagi mereka yang ketika adzan maghrib sudah datang dan mereka membatalkan puasa mereka, maka mereka di atas apa? Fitrah. Hadis yang ketiga yang terakhir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir bi fikriha an-nujum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku akan selalu senantiasa berada di atas sunnahku, di atas ajaranku, selama mereka tidak menunggu waktu buka mereka dengan munculnya bintang-bintang. Setelah isya baru makan, ya. Padahal tadi ketika membatalkan puasanya, maka orang yang seperti ini tidak berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang adzan maghrib sudah dikumandangkan, maka hendaknya segera membatalkan puasa. Adapun makan besar yang mau nanti, ya, setelah maghrib, setelah isya, setelah tarawih, maka itu silakan. Yang terpenting ketika sudah adzan maghrib untuk segera membatalkan puasa, walaupun hanya minum dan makan sedikit. Kemudian di akhir penjelasan beliau, wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling jelek adalah yang diadakan dalam agama ini. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Nas'alullah ayyarzuqana at-tamassuka bis-sunnati wa majanabatal bid'ah wa ahliha. Beliau berdoa, kita meminta kepada Allah supaya memberikan, menganugerahkan kepada kita sikap at-tamassuk, yang berpegang teguh terhadap sunnah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi perkara bid'ah dan juga ahlinya. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Dan semoga salawat dan salam atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau dan juga kepada umat beliau. Demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan sore hari ini dari pelajaran yang kelima. Insyaallah kesempatan yang lainnya kita akan masuk pada ad-darsus sadis, pelajaran yang keenam biidznillah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.